Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi perkuliahan kita dalam mata kuliah Sistem Badan Hukum dengan materi PT Bank atau PT Perbankan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke materi saya mencoba untuk membuat matriks perbandingan independensi Bank Indonesia atau Bank Sentral kita dengan The Federal Reserve atau Bank Sentralnya di United States of America ya atau USA. Dari independensi keuangan di BI ya sebenarnya mempunyai independensi keuangan terbatas hanya pada anggaran kebijakan, belum keseluruhan. Kemudian independensi dalam bidang yang fungsional bahwa BI mempunyai independensi fungsional terbatas pada penetapan sasaran moneter ya dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan BI. Nah itu untuk independensi fungsional. Yang independensi kelembagaan, untuk BI mempunyai independensi kelembagaan secara penuh, namun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BI sangat memerlukan hubungan baik dengan pemerintah karena BI sebagai otoritas moneter bertugas mengatur dan mengawasi kebijakan moneter dan pemerintah ya dalam kebijakan juga kebijakan fiskal. Kedua tugas tersebut seiring berjalan harus saling berkaitan dalam mencapai sasaran nasional berupa pemenuhan pertumbuhan perekonomian secara nasional. Kemudian independensi organisasi, BI juga mempunyai independensi organisasi secara penuh dengan tujuan yang sama dengan The Federal Reserve di Amerika, yaitu untuk menjaga atau melindungi independensi bank sentral atau yang di BI sehingga kepemimpinan BI tidak terganggu pada kekuatan politik karena adanya pergantian presiden atau pergantian anggota DPR. Nah, biasanya dulu sebelum BI ini independen, ini kalau presiden ganti dan perubahan anggota DPR ini kebijakan ikut berubah. Tetapi sekarang dengan sudah independen, artinya independen, saya ulangi sekali lagi secara tegas, bahwa BI tidak boleh diintervensi oleh bidang eksekutif, bidang yudikatif maupun bidang legislatif. Artinya BI itu benar-benar terbebas dari intervensi pihak legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Ya, yang di sini kadang-kadang banyak masyarakat tidak paham. Ya, seperti misalnya dalam kasus Bank Senturi itu sebenarnya salah siapa? Nah, kalau untuk menjelaskan kasus Bank Senturi perlu waktu 6 SKS ya. Silakan saudara baca saja buku saya yang sudah saya buat sejak tahun 2012 ya. Kemudian kalau The Federal Reserve itu dalam kelembagaan keuangan benar-benar punya independensi yang sangat baik ya. The Federal Reserve itu dibiayai dari sumber dayanya sendiri, dan The Federal Reserve secara teratur melaporkan tanpa memerlukan persetujuan atau segala rencana dan kegiatan kebijakan moneter kepada Kongres. Jadi dia benar-benar independen untuk independensi keuangan. Kemudian yang independensi fungsional, BI Bank Sentralnya Amerika atau The Federal Reserve itu secara penuh The Federal Reserve sudah memiliki wewenang untuk menetapkan sendiri target-target operasionalnya tanpa pengaruh dari pemerintah seperti untuk pengendalian suku bunga yang sifatnya jangka pendek dan sistem nilai tukar. Kemudian untuk yang independensi dalam bidang kelembagaan, The Federal Reserve mempunyai kebijakan lembagaan yang penuh dan mempunyai keputusan The Federal Reserve yang tidak memerlukan persetujuan dari Kongres atau dari Presiden. Kongres haknya hanya memiliki kuasa untuk mengubah The Federal Reserve, jadi tidak boleh mengintervensi semua kegiatan yang dilakukan oleh The Federal Reserve atau Bank Sentralnya Amerika Serikat. Dalam bidang independensi organisasi, The Federal Reserve atau Bank Sentralnya Amerika memiliki kebebasan untuk menolak campur tangan pemerintah. Yang selanjutnya, masa jabatan chairman-nya atau pimpinan BI dan wakilnya adalah 14 tahun. Kalau kita kan hanya 5 tahun di Indonesia. Masa jabatan tersebut didesain sangat panjang, yang tidak sama dengan masa jabatan Presiden Amerika, dengan tujuan untuk mencegah adanya tekanan politik yang akan mempengaruhi kebijakan moneter
di Amerika Serikat. Nah itu perbedaan antara Bank Sentral Indonesia dengan Bank Sentral di Amerika Serikat. Kesimpulannya, kalau saya katakan independensi Bank Sentral di Indonesia belum terwujud. Berbeda dengan independensi The Federal Reserve. Jadi di sini mungkin nanti ke depan perlu penataan kembali, terutama dalam independensi keuangan. BI masih ada sebagian anggaran yang masih berdasarkan pada keputusan DPR, yang masih harus dilaporkan kepada DPR juga, terutama dalam anggaran operasional. Tetapi BI mempunyai anggaran kebijakan yang tidak bisa diaudit oleh siapapun, khususnya dalam penentuan biasanya gaji para Dewan Gubernur, ya, kemudian yang terkait dengan lender of the last resort atau upaya terakhir dalam penyelamatan bank, dan anggaran kebijakan lainnya. Nah ini yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Tapi untuk anggaran operasional masih sedikit menggantungkan diri pada APBN. Ya, makanya saya katakan kesimpulannya independensi Bank Sentral di Indonesia itu belum independen maksimal. Tetapi kalau di Amerika Bank Sentralnya sudah sangat independen, The Federal Reserve-nya. The Federal Reserve di sana itu 14 tahun chairman-nya atau gubernur bank sentralnya. Kalau kita kan hanya 5 tahun. Nah, disitulah perbedaannya. Dapat saudara baca dalam matriks perbedaan yang sudah saya buat pada slide yang nanti ada dalam PPT di UBL Apps maupun di dalam tayangan video saya. Untuk itu, materi kedua tentang PT Bank saya akhiri. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga saudara bisa paham dan bisa mengerjakan tugas yang saya berikan secara terstruktur, atau nanti akan kita buka dengan tutorial by Zoom, di mana saudara sudah menyiapkan bahan-bahan pertanyaan yang akan saudara jawab, akan saudara tanya ke saya, dan saya akan menjawabnya secara parsial, yang akan saya buka lewat by Zoom di dalam pertemuan ketiga sebelum ujian akhir semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.